Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Oke, hari ini kita akan masuk ke materi perancangan produk gitu ya. Jadi memang materi kuliah perancangan produk yang akan saya mulai. Saya akan izin share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, terima kasih. Oke, nah, perkenalkan saya Clara Teresia. Hari ini saya akan masuk ke mata kuliah untuk perancangan produk. Saya merupakan dosen program studi teknik industri di Universitas Katolik Parayangan. Nah, pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat. Kita akan masuk ke materi kuliah perancangan produk. Oke, nah, apa sih sebenarnya mata kuliah perancangan produk? Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali mengambil, ini nggak kebayang ya, kira-kira ini satu semester ke depan kita akan kuliah apa gitu ya, mempelajari apa. Jadi sebenarnya perancangan produk yang dimaksud di sini adalah kuliah untuk mempelajari ilmu dan teknik terkait metodologi, baik dalam perancangan maupun perencanaan sebuah produk. Mulai dari kita mengidentifikasi dulu nih kebutuhan konsumen seperti apa, peluang pasar seperti apa, baru kita akan membuat sebuah produk. Biasanya mungkin teman-teman udah pernah pakai produknya, produk beragam jenisnya, tapi mungkin nggak kebayang gitu ya cara menggunakan produknya, bagaimana sebuah produk itu dikembangkan sampai akhirnya jadi dan dijual di pasaran. Oke. Nah, adapun beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan. Jadi diharapkan teman-teman setelah udah lulus dari mata kuliah ini, teman-teman bisa memahami metodologi perancangan produk dan mengidentifikasi tipe produk yang berbeda-beda, bisa mengaplikasikan. Jadi ketika kita mau membuat sebuah produk nih, misalnya teman-teman kebayangnya mau bikin produk meja gitu ya. Ketika mau membuat sebuah produk meja, ada tahapannya nih, mulai dari mencari ide terlebih dahulu, peluang, sampai akhirnya membuat prototipe dan mengevaluasinya. Kemudian poin yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi konsep rancangan pengembangan produk dan memahami konsep pembuatan paten dan kekayaan intelektual yang berhubungan dengan produk. Oke. Saya lanjut, adapun dua referensi yang kita gunakan, kita pakai URI, Eppinger, Product Design and Development, dan juga kita pakai Otto Wood untuk Product Design, Teknik in Reverse Engineering. Oke, saya lanjut ya. Materi perkuliahannya apa aja selama 14 pertemuan ke depan, kita akan mulai mempelajari terkait pendahuluan hari ini gitu ya. Kemudian ada identifikasi peluang, perencanaan produk, kebutuhan, spesifikasi produk, pengembangan konsep, pemilihan dan pengujian konsep sebelum masuk ke minggu UTS. Untuk sebelum ujian tengah semester, teman-teman akan mengerjakan 3 jenis tugas. Ya, ada tugas pertama 5%, tugas kedua, dan tugas ketiga. Dan teman-teman bisa melihat ya di sini di kolom yang ini ada kolom penilaian nih. Teman-teman akan dinilai dari UTS untuk materi pendahuluan, perencanaan produk, spesifikasi produk, dan pemilihan serta pengujian konsep. Nah, setelah UTS akan masuk ke arsitektur produk, rancangan industri, prototipe, bagaimana membuat robust design, paten dan KI, serta nanti di akhir pertemuan kuliah ini akan ada yang namanya showcase. Teman-teman akan memamerkan hasil karya yang teman-teman sudah buat dalam bentuk low to medium atau to high fidelity. Oke. Nah, ada 5 tugas yang akan dilakukan, mulai dari tugas 1 sampai tugas keempat, itu masing-masing 5%. Kemudian ada juga showcase, dan juga ada peer review. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih, terkait tugas-tugas yang ada ini? Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Belum, Bu. Vincent, ada yang mau? Oke, belum ya? Oke, saya lanjut dulu mungkin ya. Oke, nah apa yang menjadi tema untuk final project kali ini di perancangan produk, teman-teman akan diminta untuk merancang sebuah produk yang bisa menunjang zero waste lifestyle. Seperti kita ketahui nih, zaman sekarang kan dikit-dikit isu keberlanjutan, sustainability, ya, bumi sudah tidak aman lagi ya. Jadi memang sebenarnya ini isu yang lagi hangat-hangatnya di kita. Dan teman-teman untuk final project kali ini, teman-teman akan diminta untuk merancang bagaimana sebuah produk yang bisa menunjang zero waste lifestyle ya. Jadi membuat eh, teman-teman lebih aware sama masalah lingkungan hidup gitu ya. Nah, nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok maksimal 5 orang.
teman-teman akan diminta untuk membuat produk sesuai dengan target market berikut. Jadi ada ibu rumah tangga, karyawan perkantoran, remaja, dan juga pekerja kasar atau blue collar workers. Oke, nah sistem penilaian kehadiran minimum 80% ya, atau 11 kali pertemuan, kemudian tugas 40%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Jadi teman-teman silakan mengecek RPS dan silabus yang sudah di-share gitu ya di IDE untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait RPS dan juga silabus perkuliahan ini. Oke, kita akan masuk ke materinya untuk introduction. Kira-kira muncul pertanyaan seperti ini, apa itu produk? Saya boleh tahu pendapat dari Nada, kira-kira produk itu apa sih Nada? Menurut kamu Nada? Sebuah barang yang membantu berjalannya kehidupan manusia. Oke, sebuah barang yang membantu berjalannya kehidupan manusia. Bisa kasih contoh nggak kira-kira nih, produk yang ada di sekitar kalian gitu ya? Mungkin Andini boleh sebutkan satu contoh produk yang lagi ada di sekitar kamu gitu ya, di tempat kamu sekarang, di meja Seperti belajar kamu meja mungkin? belajar. Oh, seperti ada meja belajar, ada pensil, pulpen, Oke, alat tulis gitu ya, ATK gitu ya. alat Jadi memang tulis. meja Ya, belajar itu contoh produk fisik gitu ya. Yang mungkin teman-teman udah ketemu sehari-hari. Dan satu lagi handphone gitu ya. Mungkin ada nggak sih yang nggak bisa lepas dari gadgetnya atau handphonenya, laptopnya, komputernya, nah macam-macam. Ternyata memang produk itu bukan cuma sekedar produk fisik, ada juga produk yang digital tadinya ya. Macam-macam bentuk produk. Nah, ternyata secara definisi dari URI dan Eppinger mengatakan bahwa produk itu adalah sebuah produk, itu dikatakan suatu barang yang dijual kepada konsumen. Jadi artinya produk itu bisa sampai ke tangan konsumen karena memang produk itu dibutuhkan gitu ya. Jadi tadi Nada sempat mention, iya Bu, karena memang sesuai sama kebutuhan. Produk itu diciptakan untuk memenuhi dan mensupport kehidupan kita. Jangan sampai kita jadi lebih ribet gitu ya kalau nggak ada produk ini. Nah mungkin kalau dilihat di gambar nih, kebayang nggak kira-kira produk yang mau saya bahas pertama adalah mobil atau transportasi. Kalau zaman dulu, mungkin teman-teman udah pernah baca gitu ya, kalau zaman dulu sebelum adanya transportasi mobil, kendaraan bermotor gitu ya, itu pakai apa kira-kira? Pakai tenaga kuda gitu ya, pakai tenaga kuda, pakai hewan untuk transportasinya. Barulah mulai dikembangkan adanya kereta kuda, kemudian ada pengembangan transportasi, ada kereta mesin uap dan lain-lain sampai akhirnya sekarang udah pergerakan transportasi yang ke arah motor gitu ya. Bahkan sekarang udah mulai orang-orang melirik ke arah mobil dan motor listrik karena semakin berkurangnya ketersediaan dari sumber daya yang ada di sekitar kita sehingga memang mencoba untuk mencari energi terbarukan. Nah, contoh produk lain lagi. Nah, kalau zaman dulu mau bikin coffee maker itu susah ya gitu ya, jadi ribet gitu. Kenapa saya bilang ribet? Karena kopinya harus diseduh dulu dan segala macam. Sekarang mungkin teman-teman melihat nggak yang ini, yang di depan ini, yang saya mention. Kira-kira ini tahu nggak ini produk apa? Yang saya lingkari ini. Dimas, mungkin kamu minum Nespresso, kopi? Bu. Oke, siapa? Suara Nespresso, siapa Bu. nih? Oke, Yasmin. Yasmin. Yasmin, kamu mau minum kopi nggak, Yasmin? Iya, Bu. Jarang? Sering. Iya, sering. Yang sering minum kopi mungkin kebayang gitu ya, ini Nespresso. Kalau zaman dulu, kalau kita mau bikin kopi, kita harus seduh dulu. Kalau sekarang, kalau nggak mau repot, nggak mau banyak cucian, kita tinggal masukin pouch yang kecil ini gitu ya, ini ada ekstra kopinya, kita tinggal tekan-tekan, kita masukin air, udah jadi itu kopinya. Jadi semakin mempermudah hidup manusia gitu ya. Jadi memang produk-produk yang ada dibuat seefisien mungkin untuk mempermudah jalannya hidup manusia. Nah, fokus dari produk itu ternyata macam-macam. Ada yang secara engineer, mungkin teman-teman udah pernah melihat pesawat, mobil, dan lain-lain, itu memang harus dirancang dengan struktur teknik yang baik. Ada juga produk diskret dan juga ada produk fisik seperti tadi Andini menyebutkan adanya contohnya meja gitu ya untuk produk fisik. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu perancangan produk yang akan kita pelajari satu semester ini gitu ya. Perencanaan produk dikatakan sebuah aktivitas di mana kalian akan memulai dengan mencari apa yang menjadi peluang dari pasarnya. Artinya kalau kalian mau jual produk di pasaran, kalian harus cari tahu dulu nih, ini produknya kira-kira dibutuhkan nggak? Peluangnya seperti apa?
Jangan sampai produknya udah kita buat, tapi ternyata udah ada yang jual produk sejenis gitu. Artinya kita akan melihat dulu marketnya ada nggak? Orang yang mau beli produknya ada atau enggak. Kalau tadi saya mau bikin meja lipat kan udah banyak banget ya. Semua orang udah memproduksi meja lipat. Tapi meja lipat yang seperti apa yang teman-teman mau kembangkan, teman-teman harus cari dulu nih. Target pasarnya siapa nih? Yang pakai meja ya biasanya anak sekolahan gitu ya. Entah siswa SMA ataupun SMP ataupun anak kuliahan yang pakai meja lipat untuk di rumah masing-masing gitu ya. Bagaimana kalian melihat pasarnya dan berakhir dari produk itu diproduksi, dijual, dan sampai ke tangan konsumen. Jadi memang serancangan aktivitas itu mulai dari kita mencari peluang produknya, kita produksi, kita jualan, sampai akhirnya produk itu ada di tangan saya dan saya bisa pakai. Mungkin teman-teman tahu apa produk ini kira-kira? Kebayang ini apa? Ada yang tahu? Ini produk yang saya tunjukkan? Earphone, Bu. Earphone gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kabelnya paling panjang. Jadi kita istilahnya nggak bisa mobile gitu ya. Ketika kita mau mendengarkan dengan headphone ini, kita harus stay di tempat. Dan sekarang sudah mulai dikembangkan yang wireless gitu ya, Bluetooth gitu, wireless. Dan se-efisien mungkin kita semakin lebih gampang gitu ya. Kalau mau mobile, mau pindah-pindah, jadi lebih gampang. Jadi memang produk itu dicari dulu nih peluang pasarnya ada atau enggak, baru nanti akan dikembangkan dan dijual. Nah, dalam pengembangan produk itu juga kita akan mempengaruhi melihat ada 3 fase atau 3 faktor ini. Ada yang disebut juga dengan basic research, ini R, gitu ya. Memang prosesnya jangka panjang, kemudian tidak ada waktu yang ditentukan. Sedangkan ada juga yang T atau teknologi development, di mana teknologi ini memang bentuknya adalah medium term dan juga mudah untuk diprediksikan dan tetapi sedikit sulit untuk direncanakan karena memang kalau dari sisi teknologi akan melihat ke perkembangan yang ada. Kemudian ada juga product development. Product development ini dikatakan short term karena memang membutuhkan waktu yang timing gitu ya, perfect timing dan juga outcome yang lebih dapat diprediksi dengan baik. Nah, dikatakan bahwa sekarang ini susah banget mau bikin sebuah produk karena kita melihat dari dua sisi, kiri dan kanan gitu ya. Secara manufacturing-nya, kalau kita mau buat produk ini, cost-nya seperti apa? Biayanya mahal nggak? Kualitas produknya akan seperti apa? Dan kita akan membandingkan lagi dengan, aduh, secara produk development-nya, fiturnya seperti apa, fungsi produknya seperti apa. Sehingga memang peran dari seorang produsen itu akan kesulitan nih. Kira-kira saya mau jual yang barangnya murahan, tapi kualitasnya jelek, atau yang saya mau fiturnya lengkap, tapi cost-nya sedikit mahal. Nah, yang ini nimbang-nimbang ya. Artinya kan tergantung siapa yang mau kalian tuju target marketnya. Jadi di sini dikatakan memang kompetitif di sebuah produk itu akan semakin jauh lagi gitu ya. Karena memang tergantung dari kapabilitas bagaimana seorang produsen bisa mengembangkan produk yang baik. Nah, di sini dikatakan ada tiga tantangan gitu ya ketika teman-teman mau bikin sebuah produk gitu ya. Teman-teman harus melihat terlebih dahulu tantangannya di faktor manusianya. Siapa yang pakai produk ini? Target marketnya siapa gitu ya. Saya mau bikin sebuah produk, kira-kira siapa yang akan pakai produk ini? Apakah produk ini dibutuhkan atau tidak? Jangan sampai teman-teman bikin produk yang udah ada di pasaran, lebih murah, ngapain dibuat lagi gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus melihat dari sisi bisnis. Kira-kira kalau saya jualan produk ini ada di pasaran, bakalan laku atau tidak. Kemudian harus melihat juga dari sisi technical. Mungkin nggak untuk dibuat. Jangan sampai teknologinya terlalu advance, terlalu canggih, dan ujung-ujungnya itu susah untuk diwujudkan. Jadi ketika ketiga hal ini beririsan, itulah yang disebut juga dengan inovasi. Inovasi itu bisa muncul ketika teman-teman bisa menggabungkan antara kebutuhan dengan aspek bisnis dan juga aspek teknikal. Artinya bisa memungkinkan semua produk ini memenuhi aspek tersebut. Oke, nah teman-teman udah tahu nih kira-kira kalau saya kasih gambar apel gitu ya, apple. Nah, kira-kira udah ketahuan ya produknya apa. Ada yang Apple user nggak di sini? Ada yang pernah pakai ataupun pernah menggunakan produk-produk Apple? Ada kira-kira?
Atau menurut teman-teman deh, kira-kira kenapa sih orang-orang mau mengeluarkan biaya yang sedikit lebih mahal gitu ya untuk beli produk iPhone? Kira-kira kenapa tuh, Vincent? Kira-kira kenapa orang mau keluarin biaya yang lebih besar untuk beli produk iPhone? Ya mungkin emang dari fiturnya sendiri, ya dia ada menawarin beberapa fitur eksklusif yang untuk yang Apple eksklusif. Dan juga yang paling banyak saya lihat sih orang-orang attach ke brandnya sih. Banyak orang yang pengen beli Oke. Apple karena bukan untuk fungsionalnya, tapi mostly karena brandnya. Brandnya ya, kayak keren banget nih kalau misalnya punya handphone ataupun punya gadget yang bobanya 3 gitu ya, atau yang ada gambar apelnya gitu ya, itu kayak prestis banget, ada brand awareness yang mungkin itu jadi plusnya gitu ya. Meskipun oke tadi Vincent sempat mention ada beberapa fitur yang hanya ada di iPhone Bu, di Android lain itu nggak ada gitu ya. Dan hal-hal lain yang memang itu menjadi keunikan dari si Apple ini sendiri. Jadi benar yang menjadi poin plus kenapa kita pakai produk itu kadang-kadang memang karena kita butuh, benar-benar karena fiturnya yang menarik, tapi bisa juga karena ada faktor lain tuh, yang faktor brand tadi. Jadi memang banyak dipengaruhi oleh banyak hal sehingga memang kita harus melakukan survei terlebih dahulu nih agar tepat sasaran yang mau dijual. Nah, belakangan juga Apple mulai mengembangkan yang namanya VR, Vision Pro gitu ya. Jadi mungkin belakangan teman-teman pernah dengar kasus ini nggak yang terjadi, abang yang jual pecel lele pakai Apple gitu ya. Itu keren banget gitu kayaknya. Tapi sebenarnya itu cuma dipinjamin sama konsumennya gitu ya. Tapi yang mau saya lihat di sini adalah pengembangan teknologi yang ada. Semakin ke depan, mungkin yang awalnya industrinya cuma 4.0, tapi ke depannya mungkin 5.0, 6.0, kita nggak tahu. Virtual itu semakin berkembang. Kalau zaman dulu orang pakai VR cuma buat main game gitu ya, tapi zaman sekarang VR itu dipakai untuk pengobatan. Misalnya teman-teman mau pelatihan di aspek medis, dipakai juga di militer, dipakai juga di pendidikan dan lain-lain. Jadi sebenarnya memang semakin berkembangnya teknologi, tidak menutup kemungkinan produknya akan semakin bervariasi dan menjadi PR untuk konsumen, untuk produsen juga bagaimana dia bisa bikin produk yang memang dibutuhkan oleh user dan memang ada target marketnya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini ada beberapa produk yang mungkin teman-teman tadi sudah bahas ya. Tadi ada Nespresso untuk bikin kopi dengan gampang. Nah, ini yang paling sering mungkin teman-teman lihat juga gitu ya. Yasmin, kamu pernah pakai ini nggak untuk kalau tim mager nih? Tim mager kalau di rumah mager, males untuk disuruh mama nyapu atau ngepel. Tenang Bu, sekarang udah ada produk ini gitu. Yasmin, kamu pernah dengar atau pernah lihat produk ini nggak? Kebetulan pernah Bu, soalnya waktu itu pinjem punyanya temen gitu, pernah. Oke, jadi robot yang bisa dipakai buat nyapu dan ngepel gitu. Buat tim mager ini cocok banget gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa constraint juga ya kenapa produknya ini akhirnya ya sejumlah orang doang yang bakalan beli produknya. Karena misalnya kalau rumahnya banyak sekat-sekat tidak terlalu efektif karena si robotnya nggak bisa naik turun tangga gitu ya. Dan harganya mungkin masih mahal gitu untuk saat ini. Oke, ini ada roadmap untuk perancangan produknya mulai dari fase 0 sampai nanti akhirnya teman-teman akan merancang dan memproduksi produk ini. Oke, jadi ketika kita mengatakan bahwa karakteristik sebuah produk itu bisa sukses, itu tergantung dari kualitasnya. Kita akan melihat dari market share-nya dan juga harganya. Kemampuan konsumen untuk membayar, keinginan konsumen untuk membayar. Seperti tadi ya, kenapa orang rela gitu ya bayar iPhone 20 juta, 30 juta, rela membayar dengan seperti itu gitu ya. Padahal misalnya kalau mau beli handphone Android lain, mungkin 20 juta udah dapat 4 buah gitu ya, atau 5 buah gitu, udah dengan budget segitu gitu. Tapi kenapa konsumen rela mau bayar mahal? Karena mereka menjamin adanya kualitas dari produknya yang baik. Kemudian ada juga produk cost yang ada di sana. Oke, kemudian ada development time dan juga development cost serta capability dari development yang ada. Nah, kalau kita lihat ketika kita mau merancang sebuah produk, itu biasanya terdiri dari multidisiplin. Macam-macam tuh timnya. Ada tim marketing, pastinya, ada tim engineer-nya, ada tim desainernya, ada manufacturing-nya, ada elektroniknya juga kalau perangkat digital dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa deskripsi tugas dari tim marketing, tim desain, tim manufacturing. Nah, kalau kita lihat nih,
Berapa banyak sih waktu yang harus kita habiskan dalam mengembangkan produk? Kita lihat yang paling kanan dulu nih, Boeing, aircraft gitu ya. Kalau mau bikin pesawat ya pastinya mahal gitu ya. Kalau kita lihat dia yang paling mahal, biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan pesawat tersebut, dan waktu pengembangannya yang paling lama dibandingkan produk yang lain, 7 tahun gitu ya, dengan sumber daya yang banyak juga, sehingga memang butuh durasi dan biaya yang mahal. Nah, ada beberapa tantangan ketika kita mau mengembangkan sebuah produk, kita harus bersifat dinamis, trade-off, kita harus detail, time pressure, karena berpacu dengan waktu, telat sedikit saja timingnya, mungkin sudah ada kompetitor yang menjual produk sejenis, kemudian ada faktor ekonomisnya. Intrinsic atribut yang kita perlukan dalam mengembangkan produk dari kreasi, diversity, team spirit, dan juga kepuasan. Nah, kita lihat pengembangan proses gitu ya dari sebuah produk itu dari 6 fase. Fase yang pertama adalah perencanaan. Teman-teman mulai merencanakan nih, mau bikin produk apa, tujuannya apa, mission statement-nya apa. Kemudian masuk ke fase pertama, teman-teman mulai mengembangkan konsep produknya. Oh iya, saya mau bikin mejanya seperti ini, fiturnya seperti ini. Baru masuk ke sistem level design. Artinya teman-teman sudah membuat komposisinya, dekomposisinya. Kalau meja lipat, oh ada kaki mejanya, ada lacinya, ada di bagian-bagiannya. Baru nanti teman-teman akan mengembangkan spesifikasi produknya yang lebih detail dalam detail design. Baru teman-teman akan melakukan testing atau refinement gitu ya. Kira-kira akan diuji cobakan dulu. Kenapa perlu ada uji coba? Karena memastikan jangan sampai produknya udah dijual di pasaran tapi nggak laku nih. Karena misalnya konsumen susah untuk menggunakan. Dan yang terakhir adalah produksi ataupun production ramp up, artinya kita barang yang sudah kita rancang sudah siap dan layak untuk diproduksi secara lebih besar. Ini adalah rangkaian konsep perancangan ya, teman-teman bisa lihat setiap fasenya. Ini yang akan kita lakukan nih sepanjang 1 semester ini. Jadi mulai dari perencanaan dan setiap fasenya akan kita ikuti sampai akhirnya teman-teman menghasilkan prototipe yang akan menjawab kebutuhan dari konsumen. Oke, nah sudah selesai nih materi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Teman-teman ada pertanyaan dulu? Satu pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan kira-kira? Saya mau nanya, Bu. Oke, boleh. Kalau misalkan kita udah ngelewatin step-step yang ada, tapi pas barangnya udah jadi, itu nggak laku gitu. Berarti kita ada salah di wawancara kebutuhan produk user ya, Bu? Atau gimana, Bu? Iya, bisa jadi ketika misalnya kita udah bikin produknya ya, artinya kan udah sampai ke fase akhir, ya kan ya. Sebenarnya ini ada beberapa alur kalau teman-teman lihat di sini, ini kita bisa balik lagi ke tahap sebelumnya. Artinya sebelum benar-benar di launching kita bisa coba evaluasi dulu nih, ada yang salah nggak ya dalam tahap yang kita lakukan. Ketika teman-teman menemukan kesalahan, segera lakukan perbaikan. Karena bentuknya kalau misalnya ini kita selalu dinamis ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, challenge-nya itu harus bersifat dinamis. Karena misalnya nih, Nada mau bikin produk, tapi ternyata kompetitor lain udah bikin produk juga. Mereka udah launching duluan nih. Ketika kamu mau launching, artinya kan market kamu udah tersedot ke arah sana gitu ya. Sehingga jadi susah, sehingga mungkin kalian harus modifikasi sedikit, baru kalian akan masuk ke pasaran. Sehingga memang kalau kita lihat, produk handphone itu sepersekian hari, sepersekian minggu tuh launching terus yang baru gitu ya. Tapi memang target pasarnya mungkin sedikit berbeda. Sehingga memang jangan ragu untuk kembali ke fase sebelumnya, jika misalnya kalau kalian masih ragu dengan hasil rancangan yang dilakukan sebelum benar-benar dijual. Karena memang kalau produknya udah dijual, ya mau nggak mau gimana, pasti akan ada ruginya gitu ya. Produknya misalnya ditarik, disempurnakan lagi, dikeluarkan versi terbaru, artinya butuh biaya yang lebih banyak lagi untuk pengembangan produk tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu Nada, mudah-mudahan menjawab. Oke, teman-teman saya lanjutkan ya. Jadi nanti teman-teman silakan buat kelompok berlima gitu ya. Teman-teman akan mulai berdiskusi dalam kelompok untuk membuat kira-kira ide mau bikin produk apa nih untuk tema yang kali ini di final project untuk Zero Waste Lifestyle. Oke, saya stop share screen-nya dulu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak teman-teman untuk pertemuan hari ini? Tidak ada? Oke, belum ada ya. Rasanya cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti materi yang ada. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan tetap update di IDE ya untuk materi-materi yang ada di perkuliahan. Mari semuanya, selamat pagi.